mu'alaf sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat sebagai tema pembicaraan pembahasan menggunakan logika syariat berkaitan dengan yaitu hari mu'allaf sedunia. Wow. Rupanya ketika tanggal 25 Desember itu disebut sebagai hari mu'allaf sedunia, ada yang terbakar, yaitu kebakaran jenggot. Tentu saja orang yang kebakaran jenggot ini termasuk buzzer. Siapa lagi kalau bukan Ade Armando ya? Marah itu Ade Armando, nggak bisa terima kalau tanggal 25 Desember itu hari mu'allaf sedunia. Maaf ya Yudi, Ade Armando. Ada. Jadi itu ya. Kalau kita berbicara berkaitan dengan Ade Armando, ini memang makhluk yang dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi ujian bagi umat Islam. Itu kalau bisa dikatakan sebaik-baik jin itu adalah seburuk-buruknya manusia ya. Nah, kebetulan Ade Armando ini masuk dalam kategori sebaik-baik jin. Kenapa? Sosok seorang Ade Armando adalah sosok seorang yang tidak puas dengan Islam. Dan kalaupun berbicara Islam, standar yang dipakai adalah standar dirinya. Seolah-olah Islam itu adalah Ade Armando dan Ade Armando itu adalah Islam. Pandangan yang seperti itulah muncul dari Ade Armando. Itu ya yang kita perhatikan dari Ade Armando. Ketika dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu hari mu'allaf sedunia, terbakar hatinya itu, nggak bisa terima. Bahkan menurutnya tak masuk akal, tidak logik sama sekali. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tanggal 25 ini? Ya memang benar agama itu soal privat, oke. Kalau kita misalkan pertanyakan kepada Ade Armando, apakah tidak boleh seorang muslim memperingati tanggal 25 Desember itu sebagai hari mu'allaf sedunia? Sebagaimana mereka juga menggunakan kata Isa Al-Masih. Misalnya kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu punyanya Islam. Ini logika sehat D. Isa Al-Masih itu adalah bahasa Islam, bukan bahasa Nasrani, bukan bahasa Kristen. Tapi di almana se-Indonesia secara resmi dicantumkan kenaikan Isa Al-Masih gitu. Nah, kemudian juga kalau dikatakan kalau hari Natal ini sudah orang kenal semua, tapi kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya, ini kan juga dicantumkan oleh Almana Indonesia. Kata Isa Al-Masih ini hanya ada di dalam Islam. Dalam bahasa mereka, bahkan dalam bahasa Ibrani pun, itu bukan disebut Isa, tapi Yusa. Jadi kalau dia menggunakan Isa Al-Masih, sama dengan menggunakan kalimat Allah misalnya. Kalau Allah adalah bahasa Arab yang sudah menjadi
jamid ya, yang tidak bisa dirubah-rubah gitu. Jadi Allah itu kalimat yang memang tidak bisa dirubah-rubah, menjadi isim jamid gitu. Ada juga memang yang menyebutkan itu mustaq dari kata ilah. Memang awalnya mustaq dari kata ilah, al-ilah misalnya, diidghamkan menjadi Allah gitu. Itu benar. Tapi kalau kemudian dia menjadi nama, ya, menjadi nama Allah, menjadi nama Tuhan, Rabb, masuk dalam kategori Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kan begitu. Mereka juga kalau dikatakan bahwa Islam, ya Islam itu orang yang mengadakan yaitu perayaan Hari Mu'allaf sedunia, misalnya tanggal 25 Desember itu dikatakan menghina. Mereka juga menghina dengan menggunakan kata Allah. Di Malaysia tidak dibolehkan menggunakan orang Nasrani, orang Kristen itu menggunakan kata Allah. Karena memang Allah itu miliknya orang Islam. Yang ada Elohim. Pengertiannya Elohim ini bukan Allah. Bukan Allah. Allah ini hanya diperkenalkan Islam. Itu kalau mau mengaji ente. Jadi tidak salah, apalagi permasalahan 25 Desember. Tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa 25 Desember itu lahirnya Yesus. Walaupun kita baca dalam kitab Injilnya tidak ada yang mengatakan 25 Desember itu lahirnya Yesus. Jadi bukan pelecehan. Artinya harus perlu banyak belajar lah Ade Irmando itu, jangan asal ngomong gitu berkaitan dengan Kristen. Mengapa kemudian 25 Desember itu dikatakan hari mu'allaf sedunia? Karena memang momen-momen yang banyak terjadi pengislaman, terjadi penerimaan Islam itu ketika 25 Desember. Tapi kenapa kemudian seorang Ade Irmando ini merasa terpukul ketika ada orang Islam mengenakan seperti itu, sementara dia tidak pernah kritis terhadap orang-orang di luar Islam yang menggunakan istilah-istilah Islam? Apa ini hanya sebatas karena Ade Irmando ingin disebut nasionalis? Nasionalis kayak apa? Tidak bijak seperti itu. Jadi kita harus berpikir sehat lah sekarang gitu. Nah kalau kita lihat ini, kita tonton, yuk mari kita tonton bersama-sama. Ini tontonan bagaimana video ini pengislaman yang terjadi 25 Desember. Yuk kita tonton. Nah, itu dipertontonkan tadi. Kemudian kita ketika ada orang Pakistan memperjuangkan yaitu tentang Islamophobia, dan beliau seorang diri sampai berhasil menjadikan anti-Islamophobia sebagai resolusi PBB, kemudian diperingati pada tanggal 15 Maret, itu kan juga usaha dari seorang saja gitu ya, seseorang saja. Tapi kemudian usaha dari seseorang ini berhasil menjadikan anti-Islamophobia, yaitu hari besar anti-Islamophobia pada tanggal 15 Maret. Dan itu diresmikan oleh PBB. Jadi tidak salah umat Islam itu kemudian menggunakan 25 Desember sebagai hari mu'allaf sedunia. Nah ya terserah mereka, silahkan mereka yang mau memperingati hari lahirnya, apa namanya, mau memperingati hari lahirnya Yesus tanggal 25 Desember menurut keyakinan mereka, meskipun tidak demikian menurut sejarah, ya silahkan saja. Dan tidak salah juga kalau umat Islam melaksanakan tanggal 25 Desember itu hari mu'allaf sedunia. Jadi itu ya, kita itu harus bisalah membedakan cara berpikir loyang dan cara berpikir mas dari seorang muslim. Ada logika yang digiring, yaitu logika yang dikirim
agar bisa masuk logika dengan tujuan meretas kebenaran itu sendiri dari pemahaman orang lain, bahwa pemahaman orang lain itu tidak benar. Memasukkan berbagai macam pemikiran yang disebut logik itu ke dalam pikiran manusia untuk merosak pikiran manusia, walaupun perkataan itu tidak logik. Dia katakan bahwa itu adalah pikiran sehat, padahal tidak sehat. Tapi orang yang ODGJ gitu, ketika berbicara Islam dia mewakili ODGJ. Nah, ODGJ ini banyak bersebaran di seluruh intelektual yang ngaku muslim tadi, terutama kelompok liberal. Ini rata-rata ODGJ kalau saya perhatikan, bukan akal sehat. Karena apa? Keluar dari kebiasaan, menyimpang dari kebiasaan, menyimpang dari tatanan ilmiah. Sampai ada pula yang berusaha mengkritisi sahabat Nabi. Dan kalau kita melihat cara berfikirnya Ade Armando itu seperti anak kecil. Artinya Ade Armando itu bisa cukup dikasih permin saja sudah bisa berubah cara berpikirnya gitu. Ya, contohnya berkaitan dengan apa namanya Wahabi. Tiba-tiba dia mengucapkan alhamdulillah gitu. Apa? Nalar intelektualnya itu sekelas TK. Jadi nalar intelektualnya itu sekelas TK. Bukan berpikir sebagai seorang yang otaknya cerdas, bukan. Tapi berpikir sebagai orang yang berpenyakit di dalam hatinya gitu. Justru melampiaskan kebenciannya terhadap kelompok-kelompok yang tidak disukainya. Karena memposisikan diri dia itu adalah pemangku kebenaran. Nah, siapa yang teriak-teriak sekarang kebenaran teriak-teriak mengklaim kebenaran? Liberal itu orang yang paling mengklaim kebenaran dan menyimpang dari seluruh pemikiran para ulama-ulama dahulu kala gitu. Itu liberal, nggak ada yang bagus tuh. Lalu apanya yang hebat gitu ya? Ketika liberal berpikir seperti itu dikatakan akal sehat, yaitu orang yang akalnya sama dengan Ade Armando. Itu pasnya gitu. Kalau yang benar-benar sehat tidak sama dengan mayoritas di dunia ini, yaitu mayoritas dalam pengertian interpretasi yang ditulis oleh sejarah sejak dahulu kala sampai sekarang, bukan mayoritas dalam pengertian orang sekarang ini. Itulah misalnya kata Sawadul A'dham. Sawadul A'dham ini adalah gelombang besar dari umat Islam mulai dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, yaitu yang menjadi transmis dari penyampaian wahyu dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah sampai sekarang. Transmisi itulah yang kemudian membimbing orang-orang tetap mengenal Al-Quran. Nah, beda dengan yaitu kelompok orang yang mengagung-agungkan mazhab, menolak transmisi itu. Jadi menolak transmisi itu, periwayatan hadis tersebut. Kemudian apa? Hanya boleh menerima pemahaman hadis saja, tidak boleh menerima hadis. Itu bedanya antara fikih dan ulama hadis gitu. Jadi ini kalau kita lihat, sehingga dipandang tidak salah kalau kita kemudian mengadakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari besar, hari mu'allaf sedunia, sebagaimana anti-Islamophobia yang diperingati oleh umat Islam pada tanggal 15. Cuma Indonesia saja yang tidak itu. Karena di Indonesia ini ternyata tempatnya Islamophobia yang banyak itu. Ya, tempatnya Islamophobia, di mana para fobia ini mengatakan, oh kami tidak fobia. Oh, sudah jelas fobia kok. Kalau orang tidak fobia, ia tidak kemudian menjadi orang yang mengancam pemahaman orang lain. Itu kalau tidak fobia. Orang-orang yang fobia ini sudah pasti punya target, yaitu mengancam paham-paham lain yang tidak sesuai dengannya. Itu namanya fobia. Apakah itu Islam ataupun di luar Islam, ini banyak dilakukan oleh mereka. Dan Islamophobia ini, kalau di negara kita, memang kebanyakan lahir dari kelompok-kelompok tadi yang mengatasnamakan Islam, berlatar belakang pendidikan Islam,
tapi paling ketar-ketir berhadapan dengan Islam gitu. Jadi dia tidak berani menyampaikan Islam dengan benar. Jadi tanggal 15 ini sudah ada PBB sendiri loh. Di Amerika lahirnya PBB itu ya. Lahirnya resolusi itu di Amerika. Negara liberal, negara, taruhlah istilahnya kita itu negara yang berhaluan liberal, berhaluan kekafiran. Islam lahir di sana. Resolusi Islam lahir di sana. Resolusi Islam anti-Islamfobia. Indonesia yang mayoritas Islam malah fobia itu kebanyakan. Ini kan aneh ya. Aneh bin ajaib. Bahkan begitu fobianya sampai takut dengan istilah hari mu'allaf sedunia. Mengapa tidak satu Muharram? Mengapa? Oh, itu almana umum juga seperti yang dilakukan oleh orang Pakistan. Itu kan tanggal 15 Masehi. Dan sekarang di Indonesia yang dipakai itu secara resmi adalah Masehi. Jadi kalau kemudian umat Islam menggunakan tanggal 25 Desember sebagai hari Islam sedunia karena ada kaitannya dengan sejarah Yesus itu sendiri. Nah, tentunya inilah yang kemudian menjadi persoalan dalam umat Islam. Mengapa umat Islam mengaitkan antara mu'allaf dengan Desember? Karena jelas sekali itu. Sebagaimana yang sudah saya tayangkan. Barangkali ini dari saya. Yang jelas, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umat Islam itu menjadi pemenang, tidak ada artinya orang seperti Ade Irmando, walaupun 1000 Ade Irmando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.